Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang ada di judul, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, karya dari Resti Anjayani. Ku santet suamiku yang berselingkuh. Seorang pria parubaya memakai baju serba warna hitam menyuruh kami masuk. Bau amis dan anyir langsung tercium saat kami memasuki tempat itu. Kulihat berbagai macam sesajian sudah tertata di sebuah meja. Bahkan kulihat bangkai ayam utuh dan buntalan-buntalan kain putih yang entah untuk apa fungsinya. Seketika aku langsung bergedik ngeri menyaksikan semua ini. Penti menggenggam tanganku erat. Dia terlihat sangat takut. "Kita pulang saja yuk mbak, aku takut," bisik Penti. "Tidak Pen, mbak harus tetap melanjutkannya," jawabku. Kami duduk di bawah lantai yang beralaskan karpet merah, menghadap sebuah meja lengkap dengan barang-barang aneh di tempat itu. "Jadi apa tujuanmu datang ke sini?" tanya dukun yang bernama Bajarot. "Saya ingin menyantet suami saya bersama keluarga dan selingkuhannya. Saya ingin membuat mereka menderita terlebih dahulu, lalu habisi mereka setelah merasakan penderitaan itu," kataku menjelaskan. "Baiklah, apa kamu sudah membawa syaratnya?" tanya Mbah Jarot. "Apa syaratnya Mbah?" "Syaratnya, kamu harus membawa ayam cemani dan foto orang yang akan kamu santet itu." "Saya hanya membawa fotonya saja Mbah." "Ya sudah, tapi kamu tahu kan, ada mahar yang harus disiapkan untuk melakukan hal ini. 1 orang nyawa manusia, maharnya 10 juta. "Saya sudah menyiapkannya Mbah, tapi untuk malam ini saya ingin ibu mertua saya merasakan penderitaan itu terlebih dulu." Aku menyodorkan sebuah foto kepada Mbah Jarot. Setelah memperhatikannya, Mbah Jarot mengambil sebuah boneka berbentuk pocong kecil, lalu menempelkannya pada foto ibu mertuaku dan mengikatnya dengan tali. Ayam cemani disembelih, lalu darahnya dicipratkan pada foto itu. Seketika bulu kuduku merinding. Mbah Jarot berkomat kamit dan terus mengikat tali itu dengan kuat. Penti memelukku karena takut. Meskipun sebenarnya aku pun merasa takut, tapi tekadku sudah bulat. Terakhir, Mbah Jarot mengambil paku yang sudah berkarat, kemudian menusukkannya ke boneka berbentuk pocong kecil itu. Mbah Jarot kemudian memasukkan boneka pocong itu ke dalam plastik berwarna hitam dan menyuruhku untuk menguburkannya di depan rumahku. Mbah Jarot mengatakan akan terus melakukan ritual dari jarak jauh untuk mengguna-gunai ibu mertuaku. Aku meminta untuk tidak langsung menghabisinya. Aku ingin dia merasakan sakit terlebih dulu, agar orang-orang tidak curiga. Setelah selesai dan membayar mahar yang dipinta oleh Mbah Jarot, kami pun pergi. Dian, temannya Penti, yang mengantarkan kami menunggu di luar, lalu kami pun pulang. Aku sudah tidak sabar untuk melihat reaksi santet itu. Apa yang akan terjadi dengan ibu mertuaku? Setelah itu aku pun pulang membawa plastik berwarna hitam yang berisi barang untuk mengguna-gunai mertuaku. Rasa takutku saat ini dikalahkan oleh rasa dendamku yang sedang membara. "Sebenarnya perbuatan ini dosa Mbak. Aku takut ini akan berakibat fatal nantinya." Lagi-lagi Penti mengingatkanku. "Mbak tahu, tapi hati Mbak tidak akan tenang sebelum melihat mereka semua menderita," kataku. Penti kembali terdiam mendengar perkataanku. "Besok pagi Mbak akan pulang dan melihat reaksi apa yang akan terjadi pada ibu mertua Mbak," kataku. "Ya sudah, Mbak hati-hati ya," kata Penti. Keesokan harinya, aku pun kembali pulang ke rumah untuk membalaskan semuanya. Sekitar pukul 10 pagi, aku baru sampai di rumah.
Kulihat keadaan rumah sudah sepi. Sepertinya Mas Yogi sudah berangkat bekerja. Aku membuka pintu yang tidak dikunci, karena aku sudah memberitahu Mas Yogi kalau aku akan pulang pagi ini. Aku langsung pergi ke dapur dan mengambil pisau. Kemudian aku pergi ke halaman belakang, lalu menggali tanah untuk menguburkan benda yang menjadi media santet. Setelah menguburkannya, aku lalu merapikan tumpukan tanah agar tidak ada orang yang curiga. Setelah itu, aku pergi ke rumah mertuaku untuk mengambil Dava, sekaligus ingin melihat apakah santet itu sudah mulai ada reaksinya atau belum. Di depan teras rumah, kulihat Mbak Mayang sedang menggendong Dava. Terlihat raut wajahnya seperti sedang cemas. "Citra, akhirnya kamu pulang juga. Ini bawa Dava," kata Mbak Mayang lalu memberikan Dava padaku. "Ibu kemana, Mbak?" tanyaku penasaran. "Ibu semalam sakit. Nanti sore setelah Yogi pulang, kami akan bawanya ke rumah sakit," kata Mbak Mayang. Ternyata santet itu cukup ampuh. Dalam hitungan jam saja sudah terbukti. "Sakit!" terdengar suara teriakan ibu dari dalam rumah, membuat kami terkejut. Aku dan Mbak Mayang langsung bergegas untuk masuk ke dalam rumah. Terlihat ibu sedang berguling ke kanan dan ke kiri, seperti sedang merasakan sakit yang begitu menyiksa. Aku tersenyum puas di dalam hati, tapi aku berpura-pura ikut panik di depan mereka. "Bagaimana ini, Mbak? Apa yang harus kita lakukan?" tanyaku akting. "Mbak akan menelpon Yogi agar dia cepat pulang dan membawa ibu ke rumah sakit," kata Mbak Mayang lalu mengambil ponselnya dan menelpon Mas Yogi. Sementara itu ibu mertuaku terlihat begitu kesakitan. Aku hanya diam dan menggendong Dava. "Ibu tenang ya, sebentar lagi Yogi akan pulang dan membawa ibu ke rumah sakit," kata Mbak Mayang. Ibu masih mengerang kesakitan. Setelah sekitar 20 menit menunggu, akhirnya Mas Yogi datang, lalu membawa ibu ke rumah sakit. "Kamu tunggu saja di rumah," kata Mas Yogi padaku. Aku pun pulang ke rumah bersama Dava. Melihat ibu kesakitan seperti itu, rasanya aku puas. Padahal sebelumnya tidak terbesit sedikit pun untuk menyakitinya. Bahkan aku sangat menyayangi ibu mertuaku sebelum kejadian ini terjadi. Seandainya ibu mertuaku tidak membiarkan Mas Yogi berselingkuh, pasti semua ini tidak akan terjadi. Kulihat kondisi rumah begitu berantakan. Padahal hanya baru beberapa hari aku tinggalkan. Wanita itu tidak membereskannya, hanya mengandalkanku dan menganggapku pembantu di rumah ini. Aku pun membereskan semuanya, kemudian memasak untuk suamiku dan selingkuhannya itu. Aku masih harus berpura-pura untuk menerima semuanya. Hari sudah sore, Novi sudah pulang. Aku sedang menggendong Dava sambil menunggu Mas Yogi pulang untuk mengetahui apa yang terjadi pada ibu mertuaku selanjutnya. "Aku lapar, tolong ambilkan makanan, lalu bawa ke kamar," perintah Novi. "Kamu kan punya tangan, ambil saja sendiri," kataku kesal. "Aku capek, kamu kan seharian diam di rumah, tidak bekerja. Jadi tugas kamu melayani aku dan Mas Yogi," katanya yang sok berkuasa. Dia menganggapku remeh karena aku tidak bekerja. Padahal semua pekerjaan rumah aku yang melakukannya. Aku pun mengalah lalu mengambilkannya makanan. Tidak lama kemudian Mas Yogi pulang ke rumah. Wajahnya terlihat sangat kusut. "Gimana keadaan ibu, Mas?" tanyaku. "Keadaan ibu semakin memburuk," kata Mas Yogi yang terlihat lelah. Mendengar percakapanku dengan Mas Yogi, Novi keluar dari kamarnya. "Mas, bagaimana keadaan ibu?" Giliran Novi yang bertanya. "Ibu harus dirawat di rumah sakit." "Kamu tenang saja, Mas, ibu pasti akan sembuh," kata Novi. Mas Yogi hanya diam. "Mas, kita pergi keluar yuk, aku ingin makan makanan luar." "Aku tidak suka masakan Citra," kata Novi dengan manjanya mencoba memanasiku. "Kalau tidak enak kenapa tadi kamu memakannya?" tanyaku kesal. "Aku terpaksa karena lapar," jawab Novi. "Ayo Mas, kita pergi ya. Bayi kita yang ada di dalam perutku ingin makan di luar," kata Novi merayu Mas Yogi. "Iya," jawab Mas Yogi.
Novi tersenyum sambil menatapku seolah menang. Tersenyumlah Novi, karena sebentar lagi akan terjadi sesuatu padamu, ancamku di dalam hati. Mas Yogi pergi bersama Novi meninggalkanku sendiri bersama Dava. Semenjak Novi sudah sah menjadi istri, sekarang Mas Yogi semakin berubah drastis. Dia semakin tidak peduli padaku dan Dava. Novi memang jauh lebih cantik dariku. Bahkan dia orang kaya. Tapi bagaimanapun juga akulah istrinya Mas Yogi yang mendampinginya selama 4 tahun. Meskipun semenjak hamil dan melahirkan, aku tidak bekerja. Tapi aku mengurusnya dengan baik, sampai aku tidak memperhatikan penampilanku sendiri. Aku pun tidak pernah mengeluh saat gaji yang didapatkan Mas Yogi selalu dibagi dengan ibunya. Aku menyayangi mereka dengan tulus, tapi ternyata itu semua tidak cukup untuk membuat Mas Yogi setia padaku. Kalau saja ibu mertuaku membela aku dan tidak membiarkan Mas Yogi menikahi selingkuhannya, pasti aku tidak akan sampai hati membuatnya menderita seperti ini. Sekarang ibu mertuaku sedang merasakan kesakitan akibat santet yang telah dilakukan dukun suruhanku. Balas dendam ini baru saja dimulai. Satu persatu orang yang telah menyakitiku pasti akan kubuat menderita, terutama Mas Yogi dan Novi. Di luar tiba-tiba saja hujan datang, sementara di rumah hanya ada aku dan Dava, karena Mas Yogi dan Novi baru saja keluar rumah. Hari sudah malam. Dor. Tiba-tiba saja aku seperti mendengar suara orang menggedor pintu rumah, membuatku terkejut. Aku pikir mungkin itu adalah Mas Yogi yang baru saja pulang. Ku beranikan membuka pintu jendela, lalu kepalaku melongok keluar melihat depan rumah. Tak ada satu orang pun di depan pintu rumah. Hujan gerimis belum berhenti. Sesekali ada kilatan di langit disertai gemuruh petir. Namun tiba-tiba aku terperanjat kaget ketika melihat dari arah luar muncul sosok bayangan putih menyelinap masuk ke dalam rumah melalui celah kaca jendela diiringi hembusan angin kencang. Sosok itu melayang melesat, lalu menabrak bingkai foto pernikahanku dengan Mas Yogi yang terpajang di dinding kamarku. Tidak berhenti sampai di situ. Aku melihat sosok putih itu berbalik ke arahku. Spontan aku melompat dari kursi hingga membuatku terjatuh, dan sosok bayangan putih itu meluncur kencang keluar, kembali melewati jendela, lalu meledak saat tepat berada di luar jendela. Dentuman suara itu cukup kencang. Buktinya Dava tiba-tiba terbangun karena mendengar kegaduhan, dan bersamaan dengan itu, hujan turun semakin deras. Melihat hal itu, aku gemetaran dan masih duduk terkapar hingga suara tangisan Dava semakin kencang, membuatku bangun lalu menggendong Dava. Aku menyusui Dava dan bingung dengan apa yang tengah terjadi. Di luar kilat menyambar, percikan air hujan sebagian masuk ke dalam kamar. Dava sudah kembali tertidur. Aku melepaskan dekapanku lalu segera menutup pintu jendela. Baru setelah itu aku bisa menguasai diri. Aku melangkah menuju bingkai foto saat aku dan Mas Yogi menjadi sepasang pengantin. Di sisi kiri dan kanan kami ada ibu mertuaku dan Mbak Mayang. Bingkai dan kaca foto itu rusak. Pecahan kacanya merobek bagian foto wajah ibu mertuaku. Aku semakin bingung dengan kejadian yang terjadi barusan. Sementara itu aku membersihkan pecahan kaca yang berserakan. Setelah pecahan kaca bersih dan dianggap sudah tidak membahayakan, aku duduk termenung di pinggir kasur. Apa mungkin ini adalah sebuah pertanda akan terjadi sesuatu yang mengerikan pada ibu mertuaku? Waktu menunjukkan pukul jam 8 malam. Mas Yogi dan Novi baru pulang ke rumah. "Cit, bangun!" Terdengar suara Mas Yogi membangunkanku. "Ada apa, Mas?" tanyaku yang masih mengantuk. "Malam ini kamu jaga ibu bersama Mbak Mayang di rumah sakit. Kasihan Mbak Mayang hanya sendiri," kata Mas Yogi. "Lalu Dava bagaimana?" tanyaku. "Dava kamu bawa saja. Mas dan Novi tidak bisa menemani ibu malam ini karena besok harus bekerja," kata Mas Yogi. "Tapi Dava masih bayi, Mas. Kasihan dia kalau harus dibawa ke rumah sakit," kataku. "Hanya untuk malam ini saja. Nanti Mas yang jaga ibu kalau libur," kata Mas Yogi. Akhirnya dengan terpaksa aku pun menuruti perintah Mas Yogi. Sesampainya di rumah sakit, kulihat Mbak Mayang sedang duduk.
Sementara di sampingnya ada ibu sedang berbaring di atas tempat tidur rumah sakit. "Bagaimana keadaan ibu sekarang?" tanya Mas Yogi. "Keadaan ibu semakin memburuk. Dia sering menjerit kesakitan. Tubuhnya pun lebam-lebam seperti habis dipukuli," kata Mbak Mayang meratapi. "Jadi dokter, sebenarnya ibu sakit apa?" tanya Mas Yogi. "Dokter masih belum memastikan penyakit ibu apa. Besok ibu akan menjalani tes darah," kata Mbak Mayang menjelaskan. "Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu. Malam ini Mbak ditemani oleh Citra di sini. Tolong jaga Dava juga," kata Mas Yogi. Mas Yogi pun pergi setelah mengantarkanku ke rumah sakit. Aku membaringkan Dava di atas kasur kecil yang dibawa dari rumah. Kondisi ibu terlihat sangat parah. Tubuhnya sangat kurus. Padahal baru beberapa hari saja dia sakit. "Cit, Mbak ke kamar mandi dulu ya sebentar," kata Mbak Mayang. Mbak Mayang pun pergi ke toilet, sehingga sekarang hanya ada aku, ibu dan Dava yang berada di dalam rumah sakit. Dret-dret. Tiba-tiba saja ranjang tempat ibu tidur bergerak, membuatku kaget bukan kepalang. Kulihat mata ibu terbuka lalu melotot. Wajah ibu terlihat sangat pucat. Aku tidak berani mendekat karena takut. Aku hanya diam terpaku melihat apa yang akan ibu mertuaku lakukan. Sementara itu ibu duduk di tempat tidur tanpa berkata sepatah kata pun. Tatapannya kosong. Ibu batuk, memuntahkan darah berwarna kehitaman, dan yang lebih mengejutkan lagi, terlihat ibu memuntahkan sesuatu. Aku melangkahkan kaki untuk mendekati ibu dan ternyata benda yang dimuntahkan ibu adalah paku yang bercampur darah. Aku baru pertama kali melihat hal mengerikan seperti ini. Ternyata santet itu memang benar adanya. Saat muntah darah, ibu mertuaku tidak berkata apapun. Dia hanya memegangi dadanya yang mungkin terasa sakit. Ku beranikan diri untuk mendekatiku dan memegang paku yang berukuran kira-kira 3,5 cm. Terlihat paku itu sudah berkarat, persis seperti paku yang waktu itu dukun santet tusukan pada foto ibu mertuaku. Melihat hal itu, aku jadi semakin yakin kalau ibu sakit disebabkan oleh santet yang aku kirim. Aku langsung mengambil paku itu sebelum Mbak Mayang datang. Aku tidak ingin Mbak Mayang melihatnya dan curiga kalau ibu menderita penyakit yang aneh. Paku itu aku masukkan ke dalam tas kecil yang aku bawa dari rumah. Ibu terlihat sudah kepayahan. Darah yang keluar dari mulutnya sampai bercacaran di bajunya. "Ibu tunggu di sini sebentar ya. Citra akan segera panggilkan dokter," kataku. Aku bergegas keluar kamar untuk memanggil dokter. Sampai akhirnya aku berpapasan dengan Mbak Mayang. "Citra, kamu mau kemana?" tanya Mbak Mayang. "Aku mau memanggil dokter, Mbak. Ibu muntah darah," jawabku. "Apa? Ibu muntah darah?" tanya Mbak Mayang kaget. "Iya, Mbak," jawabku. "Ya sudah, biar Mbak saja yang panggil dokter. Kamu tunggu saja di kamar, jaga ibu dan Dava," kata Mbak Mayang. Mbak Mayang pun berlari kecil untuk memanggil dokter, sementara aku kembali ke kamar. Ibu sudah tergeletak tidak sadarkan diri di atas kasur. Terbesit rasa kasihan pada ibu mertuaku saat melihat dia sakit seperti ini. Tapi jika mengingat perkataannya waktu itu, rasanya amarahku kembali mendidih. Dokter dan Mbak Mayang memasuki kamar, sementara aku hanya diam sambil menggendong Dava. Satu orang perawat membersihkan darah yang merembes di baju, lalu dokter memeriksa ibu. "Ibu saya kenapa, Dok?" tanya Mbak Mayang cemas. Namun, saat dokter akan memeriksa, ibu bangun dan berbicara. Minum," lirih ibu mertuaku. Perawat segera meraih satu botol air mineral yang berada di atas nakas. "Pelan-pelan ya Bu minumnya," kata perawat. Perlahan perawat hendak mengarahkan sedotan mendekati mulut ibu mertuaku. Namun botol yang perawat itu genggam dihempaskannya. Tatapannya pun nyalang dengan bola memerah dan dalam hitungan detik dia mencekek leher perawat itu. "Ya Allah Bu, lepaskan saya," ucap perawat itu mencoba melepaskan diri dari cengkraman ibu mertuaku. Melihat hal itu, Mbak Mayang dan dokter berusaha membantu perawat agar ibu melepaskannya.
Ibu membeliak, menatap mereka penuh amarah. Aku hanya melihat dari kejauhan karena sedang menggendong Dava. Cengkeramannya semakin erat sehingga membuat perawat itu kesulitan bernafas. "Ibu!" pekik Mbak Mayang. Terlihat dari ujung mataku dia terlihat sangat ketakutan. "Tolong!" lirih perawat itu sambil melambaikan tangan meminta pertolongan. Beruntung, ketika perawat itu hampir kehabisan nafas, dokter sekuat tenaga membantu melepaskan cengkeramannya sehingga terlepas. Perawat itu terkulai lemas. Keringat dingin mengucur membasahi keningnya. "Tolong, cepat bawa dia keluar," kata dokter sembari bersusah payah menahan ibu mertuaku yang terus memberontak seraya menatap nyalang. Perawat itu terlihat sangat lemas saat berjalan dibantu oleh Mbak Mayang keluar kamar. "Sus, maafin ibu saya ya," kata Mbak Mayang sendu ketika sedang membantu perawat itu berjalan. Perawat itu hanya bisa mengangguk. Jujur ini pertama kali aku menyaksikan kengerian ini. "Kamu tunggu dulu di sini ya," ucap Mbak Mayang padaku. Mataku membeliak saat mendengar teriakan ibu mertuaku bersamaan dengan sesuatu yang pecah. "Ibu, jangan!" pekiku saat melihat ibu mertuaku yang berusaha mencekik dokter yang memeganginya. Mati, mati, mati," ucapnya dengan suara yang mengerikan. "Ibu, aku mohon lepasin dokter," kataku. "Pergi!" bentaknya dengan suara serak dan berat. Aku yakin ini bukan ibu mertuaku. Ibu pasti mengalami kesurupan. Mendengar suara gaduh dari kamar, beberapa petugas medis termasuk Mbak Mayang masuk ke dalam kamar untuk membantu. Saat 2 orang petugas medis yang datang untuk membantu, dokter berusaha melepaskan tangan ibu mertuaku. Namun, ibu mertuaku menepisnya hanya dengan 1 tangan, membuat mereka terjerembab seolah ibu memiliki kekuatan yang luar biasa. Keadaan malam ini terasa sangat genting. Ibu mertuaku mengamuk, berusaha melukai petugas medis yang berada di rumah sakit. "Sepertinya ibu ini mengalami kesurupan," kata salah satu petugas medis. Salah satu petugas medis berinisiatif untuk membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu ayat kursi, sambil memegangi kepala ibu. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifduhuma wa huwal aliyyul azim." Ucapnya berkali-kali. Tampak ibu mertuaku melepaskan cengkeramannya lalu berbalik menatap tajam ke arahku. Aku sangat ketakutan saat ini. Tubuhku bergetar hebat. Keringat pun bercucuran membasahi wajah. Namun untung saja, sorot mata tajam dan mengerikan itu redup. Tubuh ibu mertuaku terkulai lemas, hampir saja terjatuh jika dokter tidak sigap menangkap tubuh ibu. Perlahan, ibu dibaringkan kembali di atas kasur. Mbak Mayang segera menghampiri ibu yang sudah tidak sadarkan diri. "Kenapa dengan ibu saya, Dok? Kenapa dia jadi seperti itu?" tanya Mbak Mayang sambil menangis. Dokter hanya menyuruh Mbak Mayang untuk tetap tenang dan memasukkan obat melalui infus pada ibu. Sementara itu ada salah satu petugas medis yang menyarankan agar ibu diruqyah karena dia menyangka ibu mengalami gangguan gaib atau harus dibawa ke psikiater karena menyangka ibu mengalami gangguan kesehatan mental. Mbak Mayang hanya menangis meratapi keadaan ibu saat ini. Kulihat waktu menunjukkan pukul 1 malam saat ini. Mbak akan menelpon Yogi dan Mas Herul lalu menceritakan apa yang ibu alami malam ini. Kata Mbak Mayang. "Besok saja Mbak, mereka pasti sudah tidur," saranku. Mbak Mayang pun mengurungkan niatnya. "Tapi Mbak takut, Cid. Kenapa ibu jadi berperilaku seperti itu?" tanya Mbak Mayang. "Mungkin di rumah sakit ini banyak hantunya Mbak, makanya ibu jadi kesurupan seperti itu. Gimana kalau kita bawa saja ibu pulang, lalu rawat ibu di rumah?" kataku beralasan. Aku tidak ingin Mbak Mayang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Karena kalau ibu masih berada di rumah sakit, kemungkinan banyak orang yang membantu. Ya sudah, besok Mbak akan menceritakan semuanya pada Yogi dan Mas Herul. Setelah itu kita akan tanyakan pendapat mereka, kata Mbak Mayang. Keesokan harinya, Mas Yogi dan Mas Herul suaminya Mbak Mayang datang untuk menjenguk ibu. Mbak Mayang pun menceritakan semua kejadian kemarin pada mereka. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, ibu pun sepakat akan dirawat di rumah. Dokter awalnya tidak mengizinkan hal ini, tapi Mbak Mayang bersikeras akan merawat ibu di rumah setelah terpengaruh perkataanku. Malam ini kita bawa saja ibu pulang ke rumah. Lalu setelah itu Mas dan Yogi akan mencari lagi rumah sakit yang lain agar ibu dirawat kembali, kata Mas Herul, suaminya Mbak Mayang. Akhirnya hari ini ibu mertuaku sepakat dibawa pulang ke rumah. Penyakit ibu pun belum jelas apa sampai saat ini, karena setelah dilakukan pemeriksaan pun penyakit ibu belum juga terdeteksi. Kondisi ibu pun semakin parah. Sekarang kulitnya mengeriput dan kehitaman. Sesekali dari kedua lubang hidung, telinga, dan celah matanya tampak mengeluarkan darah. Ibu dibaringkan di tempat tidur dengan selang infus yang tertancap di tangannya. Besok lebih baik kita rujuk saja ibu ke rumah sakit yang lebih besar. Penyakit ibu semakin parah. Kalau kita merawatnya di rumah, aku khawatir ibu tidak bisa diselamatkan, kata Mas Yogi. Kami pun sepakat bahwa besok pagi akan kembali membawa ibu ke rumah sakit yang jauh lebih lengkap fasilitasnya. Malam ini semua keluarga menginap di rumah ibu untuk menunggunya. Lidahku panas dan perih, seperti diiris dengan pisau berapi, keluh ibu pada Mas Herul yang sedang duduk di sampingnya. Lalu tiba-tiba lidah ibu menjulur keluar seperti anjing kelaparan. Air liur menetes keluar dari celah bibirnya yang terbuka. Darah kembali menetes dari hidung dan celah kedua matanya. Ya Allah ibu, teriak Mas Yogi. Bola mata ibu menengadah memandang langit-langit rumah. Telinganya seakan tidak dapat lagi mendengar kata-kata yang diucapkan kami semua. Napas yang tersengal seolah menjadi gemuruh seperti ombak pasang. Tapi tenggorokan ibu terdengar suara geraman panjang dan menyayat hati. Lalu tubuhnya tiba-tiba menggeliat bagai cacing kepanasan. Semua keluarga menjerit histeris melihat kulit ibu yang tiba-tiba melepuh. Bahkan aku terpaksa memalingkan muka karena tidak tega melihat penderitaan yang dialami ibu mertuaku. Jerit dan tangis semua orang semakin menjadi saat ibu sudah tidak bergerak lagi. Kedua tangannya melotot ke atas, seakan menahan rasa sakit yang dia alami. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya ibu mertuaku meninggal dengan cara yang sangat tragis. Melihat hal itu, aku sangat ketakutan. Aku tidak menyangka ternyata santet yang aku kirim itu menghabisi ibu dengan begitu sadisnya. Bersambung. Akankah bernasib sama suami dan selingkuhannya Citra akan seperti ibu mertuanya? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Fakta Sejarah mengucapkan banyak terima kasih untuk Resti Anjayani. Dan tentunya buat teman-teman yang mau menyimak kisah ini di sini ya. Saya pamit. Dan jangan lupa mampir juga ya ke channel Cadangan Admin. Itu di layar akhir ada ya, tinggal disentuh saja. Nanti akan otomatis masuk ke channel Cadangan Admin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.